Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Apabila ajal telah tiba dan kehidupan seseorang mendekati kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Malaikat maut akan mendatangi orang mukmin dengan penampilan yang indah. Berbeda halnya dengan orang kafir, orang fajir. Malaikat maut akan mendatanginya dengan penampilan yang menakutkan. Waliyazubillah. Dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum as-samsu." Sesungguhnya seorang mukmin apabila hendak meninggalkan dunia ini dan menuju akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang putih wajah-wajah mereka seakan-akan matahari, dengan penampilan yang indah. Mereka membawa kain kafan dan wangian dari surga. Kemudian mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut. Malaikat maut duduk di dekat kepalanya. Ia berkata, "Ayyatuhan nafsu thayyibah." Wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain, "Ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang tenang. "Ukhruji ila magfiratin minallah wa ridwan." Keluarlah menuju ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ruhnya keluar dengan begitu mudah, sebagaimana tetesan air mengalir dari mulut bejana. Lalu malaikat maut mengambilnya. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya orang kafir, dalam riwayat lain orang fajir, orang yang durhaka, apabila hendak meninggalkan dunia ini dan menuju akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit. Giladun sidad, yang kasar lagi keras. Sudul wujuh, hitam wajah-wajah mereka. malaikat yang datang
adalah malaikat-malaikat yang berpenampilan mengerikan. Mereka membawa kain yang sangat jelek dari api neraka. Lalu mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Malaikat maut duduk di dekat kepalanya. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabisah. Malaikat maut berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ruhnya terpancar dalam jasadnya. Dalam riwayat lain, ruhnya tenggelam dalam jasadnya. Dia tidak mau keluar. Lalu malaikat mencabut ruhnya sebagaimana dicabutnya besi yang banyak geriginya dari kain wol yang basah. Maka terputuslah urat-urat dan sarafnya. Wal-iyazubillah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, apa yang dialami oleh orang yang hendak meninggal berupa kedatangan malaikat, kita tidak bisa melihat dan menyaksikannya. Akan tetapi kita melihat tanda-tandanya. Kita melihat asar atau dampak-dampaknya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kondisi orang yang hendak meninggal dalam surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 85. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka mengapa tidak mencegah ketika nyawa sampai di kerongkongan? Ketika itu kalian melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Namun kalian tidak melihat. Ayat ini membicarakan tentang ruh atau nyawa seseorang yang sampai di kerongkongan ketika hendak meninggal. Orang-orang yang ada di sekitarnya melihat sakratul maut yang dialaminya, penderitaan yang dialaminya sebelum dia meninggal. Wa in kanu la yarawna malaikata rahman allati tasullu ruhahu. Dan mereka tidak bisa melihat malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencabut ruhnya. Padahal malaikat tersebut sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Kami lebih dekat kepadanya dibandingkan kalian. Akan tetapi kalian tidak melihat. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq." Sekali-kali tidak. Apabila ruh atau nyawa telah sampai di kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau. Yang sampai ke taraqi adalah ruh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
kalla idza balagatit taraqi. Apabila ruh sampai ke taraqi. Taraqi ini jamak turquwah, yaitu tulang selangka yang berada di antara celah leher dan bahu. Kalau dalam Al-Quran terjemahan diartikan kerongkongan. Apabila nyawa atau ruh sampai di kerongkongan. Waqad saraha al-hadis bi anna malakal maut yubasyirul mu'min bil maghfirah minallah wa ridwan. Wa yubasyir al-kafir awil fajir bi sakhatillah wa ghadabihi. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib dijelaskan bahwasanya malaikat maut menyampaikan kabar gembira kepada orang mukmin dengan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menyampaikan kabar buruk kepada orang kafir atau orang fajir dengan kemurkaan dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat datang kepada orang mukmin dengan penampilan yang indah dan membawa kabar baik, membawa kabar gembira. Berbeda dengan orang kafir, orang fajir. Malaikat datang kepadanya dengan penampilan yang mengerikan dan membawa berita buruk. Waliyazubillah. Dan hal ini disebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya surat Fusilat ayat 30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka teguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Kalian tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Mereka datang membawa berita gembira. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini busra, kabar gembira yang dibawa oleh malaikat. Tentunya kabar gembira ini untuk orang-orang yang beriman. Para ulama ahli tafsir, diantaranya Mujahid dan As-Suddi, mengatakan turunnya para malaikat innama yakunu halatul ihtidar. Turunnya para malaikat itu di saat seseorang hendak meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun. Kapan? Di saat seseorang akan meninggal. Wala syakka annal insan fi halatil ihtidar yakunu fi mauqif sa'bin. Tidak diragukan lagi bahwasanya seseorang di saat hendak meninggal, dia berada dalam kondisi yang sangat sulit. Maka yakhafu fihi minal mustaqbal al-ati kama yakhafu
man khallafa ba'dahu. Dia takut terhadap apa yang akan terjadi dan khawatir terhadap apa yang ditinggalkannya. Takut terhadap apa yang terjadi. Apakah dia akan disiksa di alam kubur atau masuk neraka. Dan dia khawatir terhadap apa yang ditinggalkannya. Keluarganya, keturunannya. Maka malaikat datang untuk memberikan rasa aman dari apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Malaikat menenteramkan hatinya. Malaikat berkata, la takhaf minal mustaqbal al-ati fil barzah wal akhirah, wa la tahzan ala ma khallafta min ahlin wa waladin aw dainin. Kamu tidak perlu takut terhadap apa yang akan terjadi di alam barzah dan di akhirat. Dan kamu tidak perlu bersedih terhadap keluarga, anak, atau utang yang kau tinggalkan. Wa tubashshiruhu bil busra al azima. Dan malaikat menyampaikan kabar gembira kepadanya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh apa yang kalian minta. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Selama seorang hamba menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Khususnya di saat-saat yang sulit. Dan saat-saat yang paling sulit bagi seseorang adalah ketika dia hendak meninggal. Ketika dia hendak meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindungmu di kehidupan dunia dan di akhirat. Ini bagi orang-orang mukmin. Adapun orang kafir atau orang fajir, maka malaikat akan turun dengan membawa berita sebaliknya. Berita yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 97, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzolimi diri mereka, qalu fima kuntum. Para malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Qalu kunna mustada'afina fil ar. Kata mereka, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah di bumi itu? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Tempat mereka adalah jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini berita buruk yang dibawa oleh para malaikat untuk orang-orang yang durhaka. Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok orang yang sudah masuk Islam, namun mereka tidak hijrah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu mereka meninggal atau mereka terbunuh di barisan musuh. Maka para malaikat menegur, mencela, dan menyampaikan kabar buruk
untuk mereka ketika mereka hendak meninggal. Wal iyazu billah. Bukan kabar baik, tapi kabar buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita bagaimana malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir dalam perang Badar. Dalam surat Al-Anfal ayat 50 sampai 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamin lil abid." Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, para malaikat memukul wajah dan punggung mereka. Waliyazubillah. Sambil berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Jadi di samping penampilan buruk, kemudian membawa kabar buruk, para malaikat juga memukul mereka ketika mereka hendak meninggal. Para malaikat memukul wajah mereka dan punggung mereka. Zalika bima qaddamat aydikum, demikianlah itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun karena dosa-dosa kalian, karena kekufuran kalian, kemaksiatan kalian. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsir ayat ini, walau tara ya Muhammad hala tawaffi al-malaikah arwahal kuffar la ra'aita amran aziman fazi'an munkara. Wahai Muhammad, seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut ruh orang-orang kafir, niscaya engkau akan melihat perkara yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka sambil berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Dipukul, kemudian disampaikan berita buruk. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir memberikan isyarat bahwa meskipun ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir yang meninggal di perang Badar, namun ayat ini umum bagi setiap orang kafir. Ayat ini umum bagi setiap orang kafir. Mereka akan disiksa ketika hendak meninggal, dipukul wajah-wajah mereka, punggung-punggung mereka, dan disampaikan kabar buruk. Semua orang kafir akan merasakan hal ini, bukan hanya orang-orang kafir yang mati di perang Badar. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan hal ini untuk orang-orang kafir di perang Badar. Akan tetapi Allah berfirman, walau tara id yatawaffal ladzina kafaru. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Allah sebutkan secara umum. Semua orang-orang kafir akan merasakan hal ini. Wal iyazu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kekufuran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.